yang baik. Yang baik pasti halal, kalau tidak sebutkan halalnya. Yang baik pasti halal. Makanlah sesuatu yang baik, ma razaqnakum, apa yang kami berikan kepada kalian. Artinya banyak yang baik itu jangan coba banyak. Sehingga Allah sebutkan janganlah kalian makan yang haram dan jumlahnya sedikit. Apa innama sesungguhnya Allah hanyalah harrama alaikumul maitata, mengharamkan bagi kalian wahai kaum beriman, kembali pada yang temanul al maitata, bangkai. Di dalam bahasa itu innama itu ada tuh hasan, huruf pembatas. Hanya ini yang diharamkan oleh Allah. Makanya ada ulama itu dengan ayat ini tegas mengatakan selain yang empat itu tidak termasuk kategori haram, termasuk yang diharamkan oleh Rasulullah, kategorinya makruh, karena Quran hanya membatasi 4. Tapi ada ulama lagi menyatakan tetap apa yang dinyatakan Rasul adalah haram. Itu perselisihan pendapat saja ya. Seperti yang bertari, yang luas itu Rasul mengharamkan. Sementara Allah innama dan kalimat innama hanya membatasi 4 saja ya. Kalau saya lebih cenderung innama itu adatul hasan, pembatas itu. Berarti apa yang diucapkan Rasul kategorinya makruh. Saya lebih cenderung ke situ gitu kan. Tapi kalau sampai mau mengharamkan silahkan. Apa yang diharamkan Rasul, banyak ulama pun mengharamkan. Tapi adalah lebih cenderung apa yang diucapkan Rasul adalah makruh, termasuk binatang yang hidup di dua alam. Kodok itu makruh. Karena banyak orang yang mengharamkan, silakan saja. Bagi saya halal, makruh. Karena yang haram itu cuma 4. Bangkai. Apa yang pertama? Al-maitata, bangkai. Bangkai itu binatang yang halal mati dengan sendirinya. Itu maitah. Binatang halal itu yang mati dengan sendirinya, misalkan sapi tanpa disembelih mati dengan sendirinya. Ada yang mati dengan dipukul, itu pun maitata, bangkai. Ada yang mati jatuh, itu pun maitata. Ada yang mati nanti dipanah. Tapi kalau nanti mau kayak ucapan bismillah, itu kata-kata yang boleh dimakan dan berburu. Atau nanti dalam menggunakan hewan buruan, dilepaskan dengan memakai bismillah. Dan hewan tadi itu kan memang terlatih untuk berburu. Itu bukan kategori bangkai, kecuali kalau hewannya memakan, itu sudah kategori bangkai. Misalkan kita punya anjing terlatih, suruh memburu rusa, terlihat dengan halal, dapat si hewan tidak makan, hanya membunuh saja, maka boleh dimakan. Tapi kalau ternyata anjing yang kita latih itu memakan, itu sudah kategori bangkai kata. Apalagi daging yang diambil dari hewan yang masih hidup. Misalkan ini kakinya pincang, dipotong rendah, kemudian sikilnya dikikil, itu bangkai karena diambil dari binatang hidup. Jadi kalau disembelih dulu diambil kakinya itu jadi halal. Maitah mati dengan sendirinya, dipukul, tertabrak, ada yang tenggelam, itu juga mati bangkai. Kita nyembelih, terbang ke sungai, mati, itu bangkai. Itu bisa jadi matinya karena tenggelam. Kecuali kalau disembelih mati kemudian masuk air halal, karena apa matinya dengan sembelih. Tapi kalau masih hidup kemudian masuk ke sungai, ke air, bisa jadi matinya karena tenggelam. Jadi bangkai. Hati-hati kita menyembelih, jangan kita kali takut cepuh kita. Wadama dan darah
Ini di dalam surat Al-Anbiya sedaman masfuhan, darah yang mengalir dari leher. Ya Allah haramkan darah yang mengalir ketika disembelih, darahnya di tandon. Ini dibikin hati gede. Tapi kalau darah yang nempel-nempel di tulang boleh. Bukan masfuhan, bukan darah yang mengalir. Kami tak sering nempel di daging atau di tulang. Bukan termasuk darah yang diharamkan. Dan darah yang masfuhan, darah yang mengalir. Walamal khinzir dan daging babi disebut lahman, daging bukan berarti daging nyata yang haram, tapi keseluruhan babi haram. Dan babi itu haramnya tidak hanya dimakan, apapun namanya babi haram, dan ada penjelasan dari hadis. Kalau bangkai binatang yang halal jadi bangkai masih boleh digunakan kulitnya disamak, masih halal, boleh digunakan untuk sepatu, untuk jaket. Kita menemukan sapi mati, kita ambil kulitnya. Untuk cecek hanya nggak boleh dimakan. Cecek kan dimakan. Ya itu nggak boleh. Iya. Tapi kalau pakai jaket, pakai sepatu boleh. Tapi kalau babi keseluruhannya haram, tidak boleh. Mau digunakan kulitnya, digunakan sepatu, digunakan jaket, haram babi. Jadi kalau binatang yang halal, sapi, kerbau, bangkai yang mati. Timbang kalau aku misalkan kawan gitu kan, aku nggak kulitnya buat jaket sepatu bisa diharap digunakan, kalau dimakan ya. Kalau daging babi apapun daging babi tidak boleh digunakan, masuk kita memakai sepatu dari kulit babi atau ada kuas dari babi. Masuk nanti ada kalau orang umroh haji kan disuntik vaksin apa? Meningitis dari babi. Kalau belum ditemukan obat selain itu masih kategori darurat boleh. Tapi kalau sudah ada yang lain, apa obat suntikan yang halal, maka itu termasuk kategori haram. Sama darurat. Wa ma uhilla bihi lillahi, dan apa-apa yang disembelih gitu kan, sembelihan tersebut bukan karena Allah. Itu ada dua perselisihan. Ada yang menyebut ketika disebut ketika bismillah tidak dibacakan maka kategorinya haram. Ada yang mengatakan bukan bismillahnya tetapi faktor niatnya ini. Niat sembelihan tersebut bukan untuk dimakan tetapi untuk sembahan, untuk jembatan, untuk sesaji, untuk apa saja, bukan karena Allah. Itu kategori haram. Saya lebih cenderung kepada niatnya, karena mengucapkan bismillah itu dalam sunnah. Karena bisa saja gitu kan orang nyebut bismillah, gitu, tapi niatnya untuk jembatan, itu sudah kategori haram. Tapi tidak mengucap bismillah karena lupa, gitu. Tapi niatnya untuk dimakan ya, dan penyembelihannya sesuai dengan syar'i, penyembelihannya sesuai dengan syar'i. Jadi halal. Lagi ayat ini ingin menerangkan sesembelihan bukan Allah kan niatnya. Seperti dipakai bismillah penyembelihannya sesuai dengan syariat, gitu. Tapi tujuannya bukan karena Allah, gitu. Untuk jembatan, untuk sesaji, lalu sesaji di lautan, maka sudah haram kita dari. Faman diturra ghairu bagin, maka barang siapa yang terpaksa atau terpaksa ghairu bagin, tanpa sengaja, tidak ada niatan untuk ingin makan itu, kemudian dia misalkan pergi ke hutan dan ingin daging babi, lalu ke hutan tidak ada makanan kecuali daging babi, ada niatan itu haram, boleh. Kalau tidak ada niatan pergi ke luar hutan dan tidak ada makanan sama sekali kecuali babi, itu terpaksa
wala adin, dan tidak melampaui batas. Jadi makan itu sekedar untuk menutupi rasa lapar. Tidak perlu mumpung enak Lagi. tambah lagi, kemudian berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Fala isma alai, maka kalau terpaksa seperti itu karena tidak disengaja dan tidak melampaui batas, maka tidak dosa ketika kita memakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Kenapa innallaha ghafurur rahim? Sebenarnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi. Kembali lagi setelah Allah menerangkan tentang makanan bagi orang-orang yang beriman, hal yang diharapkan, kembali lagi kepada sifat orang-orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad. Ayat sebelumnya kan sudah pernah diterangkan, kan? Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu surat Al-Baqarah juga 159. Tapi diperkuat lagi karena selain mereka menyembunyikan kebenaran, ada motivasi mereka kepingin mendapat keuntungan dari menyembunyikan tadi. Maka Allah ancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Kata Allah, innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallahu minal kitab, apa-apa yang Allah turunkan di dalam kitab, ayat-ayat. Meskipun ini ayat ini berkaitan dengan orang Yahudi, tapi secara umum itu, kalau Allah sudah menurunkan ayat di dalam kitab, baik Taurat, Al-Quran ataupun Injil, kemudian disembunyikan oleh orang-orang yang membacanya, yang mengertinya, yang paham, disembunyikan itu maksudnya gimana gitu kan, tidak dijelaskan kepada orang lain atau ditafsirkan menurut selera hawa nafsunya gitu. Atau diganti ayatnya dengan ayat yang mereka bikin. Itu namanya innal ladzina yaktumuna. Kalau Al-Quran gak mungkin diganti dengan ayat karena banyak orang yang hafal. Tapi kalau tidak dijelaskan ke orang lain, mungkin bisa jadi banyak gitu. Orang-orang yang paham tentang Al-Quran tapi tidak dijelaskan kepada orang lain, bisa jadi banyak. Atau ada orang yang paham Al-Quran tapi tidak dijelaskan maknanya sesuai dengan makna yang Allah dan Rasulnya turunkan, tapi mereka jelaskan menurut hawa nafsu dan selera mereka, selera pesanan orang-orang. Di kasus judi, podcast, pesan ulama, STSB, dosa kalah, dosa haram. Maka STSB bukan kategori haram judi, itu disembunyikan. Bagus tuh. Banyak. Film mudah ya. Yang ini film mudah. Ya, film mudah. Artinya berkesinambungan, tidak hanya berlaku pada waktu itu, akan datang pun akan berlaku orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Tidak hanya orang Yahudi, tetapi umat Islam pun, kapan dan dimanapun, akan senantiasa pada generasi yang paham tentang agama, tapi menyembunyikan kebenaran tersebut. Wayashtaruna bihi samanan qalila, dan mereka menukarkan bihi dengan menyembunyikan ayat-ayat Allah yang diturunkan dalam kitab tadi, samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Allah katakan samanan qalila, harga yang sedikit. Kenapa dibandingkan dengan akhirat? Jelas keuntungan tersebut sangat jauh. Meskipun katakanlah penguasa memberikan hadiah berupa jabatan, berupa materi yang sangat melimpah, tapi di hadapan Allah itu adalah samanan qalila. Kenapa? Dibandingkan dengan kehidupan akhirat tersebut sangat jauh. Ada ulama-ulama di setiap zaman yang mengeluarkan fatwa sesuai dengan kehendak sang penguasa, karena tadi ada motivasi samanan qalila, ada motivasi kepingin meraih jabatan, kepingin meraih itu yang luar biasa.
Maka kata Allah itu sama dengan qalilan. Tetap di hadapan Allah harga yang sangat sedikit. Sekali lagi, orang yang menyembunyikan kebenaran dan motivasinya kepingin mendapat keuntungan tadi, entah jabatan, kedudukan atau materi, maka kata Allah, ulaika mereka itu orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang diberikan oleh Allah dan motivasinya itu ingin meraih keuntungan tadi dengan mendapat jabatan, kedudukan atau materi, ma ya'kuluna fi butunihim, mereka tidak memakan di dalam perut-perutnya illa naro, kecuali api neraka. Jadi Allah akan azab perut-perut mereka itu dengan api. Bayangkan saja kita makan air panas saja luar biasa. Perut kita rasanya panas itu. Apalagi sudah di dalamnya api. Kita makan api gitu kan, menyala terus di dalam perut kita gitu. Bisa dibayangkan gitu kan, usus-usus kita akan terbakar, jantung kita, organ kita akan terbakar karena apa yang dimakan? Api. Dan api tidak mati ketika dimasuk ke dalam mulut, terus akan nyala ke dalam perut kita. Nah, Allah berkuasa menghidupkan api yang masuk ke dalam mulutnya. Itu belajar debus dulu gitu. Banten, Ponorogo. Rasanya Allah lebih tahu cara memakan orang debus. Belajar debus supaya nanti masuk neraka Aman. ya nggak mempan. Ada orang debus itu kan menjilat api, apinya kepanasan. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Yang pertama, mereka akan makan api neraka. Kedua, Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Artinya jangankan dihisab, ditanya oleh Allah, nggak direken oleh Allah. Langsung mereka sebel mau ini, bono yang merokok. Gitu. Kalau ditanya kan masih mending kita agak bisa menunjukkan alasan atau apa. Ini tidak direken oleh Allah, tidak diakomong oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Artinya ada orang-orang yang masuk neraka, gitu kan, tapi bisa suatu saat bisa masuk surga ketika Allah bersihkan gitu kan, dosa-dosa mereka ketika mereka masuk neraka. Tapi orang yang menyembunyikan kebenaran dan motivasi untuk ingin meraih keuntungan tidak akan membersihkan dosa-dosanya. Wala yuzakkihim, tetap di neraka selamanya, tidak akan diambil lagi untuk masuk ke dalam surga. Kalau yuzakkihim tidak akan dibersihkan. Kalau tidak itu suatu saat ada orang-orang yang berdosa tapi tidak melakukan penyembunyian karena memang dia tidak pamannya, dia barangkali melakukan dosa karena dia punya iman. Maka suatu saat keimanannya bisa membersihkan jiwanya. Dan oleh Allah, malaikat ambil orang tadi masukkan ke dalam surga. Tapi semua surga cucikan dulu di sebuah telaga. Disebut wala yuzakkihim. Walau mazabun alim, dan mereka orang yang menyebutkan kebenaran dan motivasi kita ingin meraih keuntungan, mereka akan mendapatkan sisanya sangat pedih. Selain masuk api, tidak direken oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah, juga terus-menerus mereka mendapat azab yang sangat pedih. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah kata Allah, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan motivasinya kepingin meraih keuntungan besar. Apakah itu termasuk kategori mubalik-mubalik yang komersil? Bisa jadi. Mubalik itu jangan komersil. Bisa jadi bukan ayat, bisa jadi. Tapi bodoh alam kebenarannya. Kenapa? Tugas kita seperti Rasul, Nabi menyampaikan semua manusia menyampaikan kebenaran pada siapapun. Tidak mampu kepada orang lain, keluarga yang terdekat. Jangan sampai punya motivasi karena uang. Kalau dikasih, alhamdulillah. Dikasih. Kalau nggak dikasih, beruntung.
Baik. Jangan memasang tarif itu, karena mubalik itu bukan profesi bisnis ya. Profesi yang ceramah. Jangan kalau dikasih, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Yang juga yang punya motivasi gitu ya, ingin meraih keuntungan. Nah, kata Allah, ulaikal ladzina astarud dhalalata bil huda. Mereka itu orang-orang yang menukarkan, membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya apa? Orang yang sudah tahu paham tentang agama, mengerti tentang ayat Al-Quran, itu kan suatu huda, petunjuk. Orang yang paham Al-Quran itu, meskipun hanya membaca saja, itu huda, petunjuk. Kemudian karena kepingin meraih motivasi, gitu kan, keuntungan dunia, ditukarkan dolalah dengan kesesatan. Artinya dia beli kesesatan dengan petunjuk yang sudah dia dapati. Apa? Menjadi sesat. Orang yang paham agama tapi motivasinya pengen dunia, itu kan katanya ulaikal ladzina astarud dhalalata bil huda. Sudah niatkan kepada Allah itu. Soal materi dunia kan mengalir dengan sendirinya gitu. Karena ada istilah pepatah gitu. Orang yang tujuannya akhirat, dunia akan terbawa. Kalau dunia toh akhirat akan ketinggalan. Jadi orang yang paham agama itu kan mudah gitu. Tapi karena motivasinya ke mereka ke dunia menjadi dolalah. Jadi menukarkan dolalah dengan mudah. Wal azab bil maghfirah. Orang yang paham agama, mengerti agama itu maghfirah. Memberikan ampunan kepada dia gitu. Karena dia terus belajar agama juga meningkatkan motivasi amaliyahnya gitu. Itu maghfirah gitu. Tapi karena motivasinya dunia gitu, jadi azab gitu. Maka menukarkan, menyembunyikan kebenaran karena motivasi keuntungan materi gitu, itu sampai dengan menukarkan azab dengan maghfirah. Fama asbaruhum 'alan nar. Sehingga kata Allah, kok mereka